Hai kids, siapa yang gak bisa tidur tanpa bantal? Bantal menjadi salah satu benda yang gak bisa lepas dari tempat tidur. Secara umum, bantal kepala di Indonesia berbentuk kotak atau persegi panjang. Dan bantal guling berbentuk lonjong. Tapi bantal enggak hanya itu. Masih ada banyak jenis bantal lain yang bisa kita temui. Seperti bantal sofa, sandaran kursi, alas duduk, dan sebagainya. Tapi bagaimana sejarah dari bantal? Kita cari tahu bersama yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Bantal batu. Berdasarkan penjelasan dalam My Pillow Guide, keberadaan bantal pertama kali diketahui berasal dari Mesopotamia 7000 tahun sebelum Masehi. Tapi bukan bantal dari material yang nyaman dan empuk. Bantal pada waktu itu terbuat dari batu pipih berbentuk persegi panjang yang satu bagian panjangnya dibuat cengkungan. Dikisahkan, salah satu yang paling kaya dari orang-orang Mesopotamia berinisiatif membuat suatu alat untuk mencegah adanya serangga, semut, atau binatang insekta lainnya merambat ke rambut, hidung, atau mulut ketika tidur pada lantai. Alat itu sesederhana batu yang mereka letakkan pada bawah kepala mereka. Pada akhirnya, kepemilikan bantal pada suku itu menjadi simbol status dalam masyarakat. Semakin banyak bantal yang dimiliki, maka semakin terpandang pemiliknya. Nenek moyang Mesir juga menggunakan bantal batu seperti leluhur Mesopotamia. Bantal digunakan karena mereka meyakini kepala merupakan bagian paling sakral dari seorang manusia, sehingga harus dilindungi dan ditinggikan. Perubahan bahan. Pada tangan bangsa Yunani dan Romawi, bantal mengalami perubahan material. Enggak lagi menggunakan batu, tetapi beralih ke bahan yang lebih enggak keras, seperti jerami, alang-alang, dan bulu bagi mereka yang sangat kaya. Bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang nantinya mereka gunakan untuk menjadi bantal yang lebih empuk dan nyaman. Tapi, bantal masih hanya dimiliki oleh mereka orang-orang yang kaya. Seiring berjalannya waktu, bantal mengalami perluasan fungsi. Enggak lagi hanya digunakan untuk alas kepala ketika tidur, tetapi juga sebagai alas ketika berlutut atau berdoa. Fungsi bantal yang satu ini pun masih banyak ditemui hingga sekarang. Di Cina, bantal terbuat dari bahan keras seperti porselen, kayu, perak, bambu, atau keramik. Namun, mereka meletakkan beberapa material seperti pakaian pada atasnya agar terasa lebih empuk dan nyaman digunakan. Sempat enggak digunakan. Berdasarkan Gotha Sleep, bantal ditinggalkan oleh penggunanya ketika Kekaisaran Romawi Barat jatuh. Orang-orang kaya masih menggunakannya, tapi enggak dengan kalangan masyarakat umum. Penggunaannya dinilai menjadi simbol kelemahan. Hanya ada dua kelompok atau orang yang bisa tetap menggunakan bantal pada era ini, yaitu ibu hamil dan Raja Henry ke-8. Selain itu, semua orang dilarang menggunakan bantal. Mereka diminta untuk tidur tanpa bantal, sehingga posisi kepala lurus dengan punggung. Hanya saja kepercayaan ini perlahan luntur, dan perlahan orang-orang kembali memiliki bantal untuk beristirahat pada malam hari. Orang-orang kembali membutuhkan tempat yang lembut untuk mengistirahatkan kepala mereka. Hanya saja mereka kerap mengganti isi bantal yang mereka gunakan, karena rawan terserang hama penyakit. Bantal hari ini. Sebagian besar bantal yang ada hari ini berisikan kapas atau bahan sintetis yang empuk. Namun, enggak hanya bahan yang mengalami perubahan jauh dari hari ini. Bentuk dan fungsi bantal pun mengalami banyak perkembangan. Fungsi bantal enggak hanya untuk alas tidur. Ada banyak bantal yang memiliki teknologi canggih. Misalnya untuk membaca pola tidur penggunanya. Membangunkan ketika si pengguna mendengkur, dilengkapi dengan alarm, dan lain sebagainya. Nah, kids, itulah sejarah dari bantal yang sudah dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen,
subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!